Di timnas Indonesia, Mark Klok memang udah bisa dibilang tersisihkan, walaupun saya yakini sebenarnya Mark Klok masih bisa layak bermain di timnas Indonesia. Tapi di Persib Bandung, ketika Mark Klok kemarin nggak ada, waduh, itu lini tengah bisa dibilang cukup kesulitan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, sealam dunia, dimanapun kalian berada, kita tahu kan kemarin lini tengah Persib Bandung benar-benar amburadul, sangat terlihat terutama di babak pertama ya, kehilangan seorang Mark Klok, jenderal lapangan tengah yang lebih box to box, yang pandai mengalirkan bola dari belakang ke depan, bahkan juga kadang ke kiri, ke kanan juga. Jadi Mark Klok ini benar-benar menjadi penghubung yang sangat-sangat luar biasa, jago juga mengatur ritme dan jago bertarung juga. Tetapi walaupun di babak kedua Rahmat Irianto memunculkan permainan terbaiknya, kita yakini juga Rahmat Irianto adalah bisa dibilang salah satu penerus lah, karena Mark Klok kan udah mulai berumur tuh. Rahmat Irianto masih muda, cocok menjadi penerus kalau seandainya Mark Klok nanti udah mau masa-masa habis lah gitu kan di dunia sepak bola ini. Tetapi kita harus akui juga bahwa tidak adanya Mark Klok sedikit mempengaruhi permainan dari Persib Bandung ketika mereka harus bertarung di lini tengah. Yang pertama sebenarnya Rahmat Irianto juga nggak kalah jauh ya kualitasnya dengan Mark Klok. Tapi mungkin Rahmat Irianto karena beliau ini kan baru sembuh dari cedera, udah bisa dibilang agak kekurangan menit bermain karena cederanya dan masih dalam tahap memulihkan kembali performanya. Memang menit bermain ini menjadi salah satu hal yang penting ya bagi sebuah pemain. Terlihat Rahmat Irianto agak kurang klop bersama Deddy Kusnandar dan juga Stefano di babak pertama. Tapi kalau di babak kedua ya kita nggak bisa omongin lagi lah. Semua pemain bermain bagus termasuk Rahmat Irianto, ngasih assist ke Ciro, bagaimana dia juga menjadi petarung di lini tengah, bagaimana dia juga pandai mengatur ritme, selalu memberikan performa yang bagus kepada permainan Persib Bandung. Nah, tetapi sekali lagi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Mark Klok ya itulah Mark Klok. Setiap pemain memiliki kualitas dan gaya bermainnya masing-masing. Memang Persib Bandung seperti agak kehilangan, terutama di babak pertama seperti yang saya ucapkan bahwa sebagus-bagusnya Ciro, sebagus-bagusnya David da Silva atau sebagus-bagusnya pemain depan Persib Bandung, kalau memang supply dari lini tengahnya nggak ada, ya sulit gitu kan. Dan sementara pemberi supply terbaik bagi pemain Persib Bandung di lini serang itu adalah Mark Klok. Nah, itu Mark Klok di Persib Bandung. Nah, berbeda dengan Mark Klok di Timnas Indonesia, teman-teman. Di mana Mark Klok sekarang di Timnas Indonesia ini bisa dibilang udah kehilangan lah ya, kehilangan menit bermain gitu. Karena kita harus akui, kita juga harus fair walaupun kita sebagai pendukung Persib Bandung dan sangat ingin ada pemain Persib Bandung yang bermain di Timnas Indonesia, tapi kita harus akui memang Timnas Indonesia yang sekarang ini memiliki skuad kedalaman yang sangat-sangat bagus. Terutama di lini tengah. Ada Ivar Jenner, di mana Nathan juga sekarang bisa bermain di lini tengah gitu kan. Justin Hubner bisa bermain di lini tengah juga gitu. Dan masuknya juga sang Profesor Tom Hay, ini akan menyulitkan bagi Mark Klok untuk bisa bersaing. Saya selalu bilang di konten-konten sebelumnya, kalau Mark Klok ini memang di tengah lapangan kalah. Tapi untuk sebuah tim, Mark Klok ini bagi saya sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan saya yakini dengan bercampurnya para pemain-pemain yang bermain di luar negeri, pemain diaspora ya khususnya, untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia memerlukan adaptasi dengan pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita itu butuh waktu. Dan bisa lebih cepat adaptasinya itu salah satunya adanya seorang Mark Klok. Ini bukan karena saya pendukung Persib Bandung ya, jika seandainya ada yang nonton konten ini bukan pendukung Persib Bandung, kesannya saya membagus-baguskan Mark Klok karena dia pemain Persib, bukan. Tapi dengan kasat mata aja sebenarnya kelihatan bagaimana Mark Klok ini menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakek ya kalau kata Jay Ijes, sehingga dia bisa menyatukan pemain-pemain yang bermain di BRI Liga 1, di Liga Domestik kita dengan pemain-pemain diaspora khususnya. Dan itu juga yang sebenarnya diharapkan oleh kita ada di seorang Lily Pali yang juga pernah disampaikan statementnya oleh Coach Justin juga kan. Kalau Lily Pali ini sebenarnya bisa menyatukan antara pemain-pemain diaspora dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal biar adaptasinya lebih cepat. Walaupun saya juga agak sedikit pesimis ya, karena mungkin jiwa kepemimpinan
Lily Pali dengan Mark Klok berbeda. Mark Klok terlihat dia selalu menyemangati para pemain-pemain muda. Dia membawa dengan siapapun, tidak lihat pemain itu bermain di liga lokal ataupun pemain baru ataupun pemain lama. Bahkan saya ingat waktu itu ketika Persib lawan PSS Sleman, di mana Hoki Caraka kan waktu itu agak sedikit berantem ya di tengah lapangan sama Alberto. Oh, beak lah disigegnya aku si Alberto mah. Di akhir-akhir pertandingan, setelah pertandingan usai peluit panjang, Mark Klok nyamperin Hoki kan, dia memberi semangat dan segala macamnya. Mungkin kalau bahasa kita ya biasalah gitu di dunia sepak bola mah, kalem ki tong didenge meureun seperti itunya boboto, sehingga menunjukkan bahwa dia tuh memiliki kepemimpinan yang bagus. Dan bagi saya kepemimpinan itu untuk masa transisi di timnas Indonesia yang sekarang, yang begitu banyak pemain-pemain yang bisa dibilang baru, tidak bersama-sama sebelumnya, dibutuhkan sosok pemain seperti Mark Klok yang memang membutuhkan jiwa kepemimpinan, jiwa leader, jiwa kakak, jiwa sahabat, jiwa bapak ada di sebuah tim. Dan saya juga kan sempat mengutip dari apa yang disampaikan oleh Coach Nova Arianto waktu itu. Justin Habna ketika pertama kali bergabung udah seminggu latihan, kalau saya gak salah, waktunya saya agak lupa ya, kalau saya gak salah udah seminggu latihan, dia masih belum tahu rekan setimnya siapa katanya. Syahrul Trisna waktu itu yang disebut, dia belum tahu nama Syahrul. Nah ini kan perlu seorang sosok di mana yang bisa menyatukan pemain-pemain di atas lapangan, dan itu ada di Mark Klok ya. Walaupun Coach Sintayong jelas lebih tahu, tapi jika saya ingin melihat sisi lainnya kepada Mark Klok, dia dibutuhkan sebagai seorang tim, bukan sebagai pemain yang bisa turun di starting line up. Kalau soal 11 pemain pertama di atas lapangan ya saya akui lah Mark Klok kalah saing sama pemain-pemain timnas Indonesia sekarang gitu kan. Dan saya juga sih berharap Mark Klok bisa turun ya di pertandingan selanjutnya di leg kedua. Kita belum tahu secara utuh bahwa cederanya itu sejauh mana, tapi yang jelas jika seandainya nggak main pun, yang jelas mudah-mudahan Persib bisa bermain sesuai dengan statementnya Mark Klok juga kan. Kita lihat di YouTube-nya Persib, kalau ini bukan saatnya melihat siapa yang bermain, siapa yang cadangan katanya. Bukan juga melihat siapa yang ciptakan gol atau yang ciptakan assist. Siapapun yang bermain bisa membawa Persib Bandung juara. Dan kita harus akui kalau Mark Klok memang masih dibutuhkan oleh Persib Bandung, entah itu sebagai seorang pemimpin atau juga sebagai jiwa atau otak bagi Persib Bandung di atas lapangan. Assalamualaikum.